Jika Anda bertindak bodoh di dunia, Anda akan mendapat banyak masalah. Namun, sebagian orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat hidup mereka sendiri sengsara. Dan sebagian dari masalahnya adalah ketidakmampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah kesalahan dalam penilaian mereka. Jadi, inilah saatnya bagi kita untuk turun tangan dan datang untuk menyelamatkan. Berikut adalah 10 masalah yang tidak ingin Anda hadapi dan cara memperbaikinya sebelum terlambat. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Masalah keuangan. Jadi menurut Otoritas Regulasi Industri Keuangan, sekitar 66% populasi Amerika dianggap buta huruf secara finansial. Sudah menjadi fakta umum bahwa kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji. Dan itu adalah berita yang sangat buruk dan sangat membuat stres. Kehabisan uang, kesulitan membayar tagihan, dan terlilit utang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik Anda. Jadi, cobalah untuk menghindarinya sebisa mungkin. Salah satu solusi untuk masalah keuangan adalah dengan menganggarkan semuanya. Ini dapat membantu Anda untuk lebih mengendalikan pengeluaran dan memprioritaskan pengeluaran Anda. Jika Anda tidak tahu berapa banyak uang yang Anda buang setiap bulan, kemungkinan besar Anda akan bangkrut hampir sepanjang hidup Anda. Namun, jika itu terlalu berat untuk Anda tangani, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Penasihat keuangan dapat membantu Anda mengembangkan rencana untuk kembali ke jalur yang benar sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Masalah hubungan, baik dengan pasangan, anggota keluarga, atau teman, menghadapi hubungan yang beracun dapat menguras tenaga dan menguras emosi. Dan Anda tahu, di aplikasi Alux, ini adalah sesuatu yang kami tangani secara teratur, menghadapi berbagai jenis hubungan dalam hidup Anda dan cara menjalaninya dengan lebih pengertian, kasih sayang, dan kemudahan. Jika Anda belum melakukannya, kunjungi alux.com/app dan mulailah hari ini. Oke, kembali ke video. Jadi, jika Anda sedang menghadapi hubungan yang beracun, penting untuk menetapkan batasan dan fokus mengomunikasikan kebutuhan Anda. Namun, jika itu tidak berhasil, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kedamaian mental Anda adalah melepaskan dan memutuskan hubungan dengan orang yang menyebabkan masalah bagi Anda. Ya, kami tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi alternatifnya adalah menuruti situasi tersebut. Definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Saatnya untuk berubah dan Anda mungkin memerlukan bantuan untuk ini. Carilah konseling atau terapi. Ini dapat membantu Anda mengatasi masalah mendasar yang mungkin berkontribusi pada masalah dalam hubungan Anda. Dan jika terapi bukanlah pilihan, seperti yang saya katakan, kami membicarakannya di aplikasi Alux. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan suportif yang mengangkat Anda dan menginspirasi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ingat, jika Anda orang yang tulus dan baik, Anda berhak berada dalam hubungan yang sehat dan bahagia. Jadi, jadikan ini prioritas sebelum terlalu sulit untuk melepaskannya. Masalah kesehatan. Dari penyakit kronis hingga kecelakaan parah, masalah kesehatan dapat mengubah hidup Anda dalam sekejap. Tetapi kebanyakan orang lupa bahwa seiring berjalannya waktu, mereka bertambah tua dan kesehatan mereka perlahan-lahan menurun. Jadi, ketika berbicara tentang masalah kesehatan, penting untuk mengambil peran aktif dalam perawatan diri Anda sendiri setiap hari. Kurangi junk food yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Berolahragalah setiap hari dan perhatikan apa yang Anda makan. Banyak makanan di pasaran yang akan memuaskan rasa lapar Anda, tetapi tidak akan memberi Anda nutrisi yang diperlukan. Jika Anda selalu merasa lelah atau kekurangan energi dan motivasi, Anda mungkin sedang menghadapi beberapa masalah kesehatan. Jadi, berikut cara mengatasinya. Kenali akar penyebab masalah Anda. Hey everyone, Dennis here from Hilltop Ads. If you got traffic, a website, blog, or social channels, you can. Kenali akar penyebab masalah Anda. Bekerja samalah dengan dokter dan tim kesehatan Anda untuk memastikan Anda terus memberitahu mereka tentang perubahan apapun pada kondisi Anda. Penting juga untuk menjaga diri sendiri dengan makan dengan baik, berolahraga, dan cukup tidur. Beberapa orang berpikir mereka bisa tidur 5 jam sehari, tetapi itu hanya perilaku yang sembrono. Rata-rata orang dewasa membutuhkan setidaknya antara 7 dan 9 jam tidur setiap hari. Jadi, jangan tertipu oleh apa yang mungkin dikatakan atasan Anda. Ingat, kesehatan Anda adalah aset Anda yang paling berharga, jadi jagalah. Masalah hukum. Baik itu tuntutan hukum atau tuntutan pidana, menangani masalah hukum bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari bahwa melanggar hukum pada umumnya merupakan ide yang sangat buruk. Jika Anda menghadapi masalah hukum,
penting untuk segera mencari nasihat dari seorang pengacara. Mereka dapat membantu Anda menavigasi sistem hukum dan memastikan hak-hak Anda terlindungi. Selain itu, penting bagi Anda untuk memahami dengan tepat apa saja tuduhannya dan apa yang dapat Anda lakukan terhadapnya. Jika Anda berada dalam situasi ini, tetaplah tenang, jangan panik, dan jangan membuat pernyataan apapun yang dapat memberatkan Anda. Ingat, kebebasan dan hak-hak Anda adalah segalanya yang Anda miliki, jadi penting untuk melindunginya dengan cara apapun. Kehilangan pekerjaan. Jika Anda belum menghabiskan cukup waktu membaca berita, terutama di industri teknologi, Anda mungkin belum melihat PHK besar-besaran yang sedang terjadi. Raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Spotify memecat ribuan orang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Jadi, jika atasan Anda memberitahu Anda bahwa mereka tidak membutuhkan jasa Anda lagi, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Kehilangan pekerjaan bisa menjadi pukulan telak, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional, karena dapat membuat Anda merasa kehilangan tujuan hidup. Jadi, jika ini terjadi, penting untuk tetap positif dan terus melangkah maju. Bangun jaringan, perbarui resume Anda, dan lamar pekerjaan setiap hari. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk kembali bersekolah atau mengambil pekerjaan lepas untuk membantu menjembatani kesenjangan. Ingat, kehilangan pekerjaan tidak mendefinisikan Anda, dan itu bukanlah akhir dari karir Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi kemungkinan baru dan bahkan mungkin berputar arah. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Dan kabar baiknya adalah itu mungkin memberikan kesempatan yang lebih baik. Kecanduan. Baik itu narkoba, alkohol, atau bahkan media sosial, kecanduan dapat mengambil alih hidup Anda dan menyebabkan kerusakan serius. Kecanduan adalah masalah besar, dan terkadang mencari bantuan sesegera mungkin adalah masalah hidup dan mati. Yang penting untuk ditambahkan di sini adalah bahwa kecanduan dapat datang dalam berbagai bentuk. Dan jika ada satu hal yang harus Anda waspadai, itu adalah dopamin murah. Namun, jika keadaan menjadi tidak terkendali bagi Anda, ketahuilah bahwa ada banyak kelompok pendukung dan fasilitas rehabilitasi yang dapat membantu Anda memutus siklus yang keras dan kejam ini. Penting juga untuk memahami bagaimana kecanduan ini dimulai dan mengapa hal itu penting bagi Anda sejak awal. Dan seringkali hal itu memerlukan terapi. Terlepas dari pilihan tindakan Anda, kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dan hindari pemicu yang dapat menyebabkan kekambuhan. Ingat, pemulihan adalah perjalanan seumur hidup, dan penting untuk menjalaninya satu hari demi satu hari. Masalah kesehatan mental. Depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya dapat melemahkan dan menggagalkan Anda untuk bertindak sebagai manusia yang berfungsi. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan adalah sumber utama penderitaan di zaman sekarang ini. Seorang terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi masalah ini dan membantu Anda mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Penting juga untuk mempraktikkan perawatan diri dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan suportif. Dengan siapa Anda bergaul akan memengaruhi suasana hati dan tindakan Anda. Jadi ingatlah, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, tetapi penting untuk meminta bantuan. Pencurian identitas. Identitas Anda dicuri bisa menjadi mimpi buruk, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional karena dapat membuat Anda merasa tidak aman. Pencurian identitas memang mengerikan untuk dihadapi, tetapi penting untuk segera mengambil tindakan. Hubungi biro kredit dan laporkan pencurian tersebut sebelum skor kredit Anda terpuruk parah. Ubah semua kata sandi Anda dan pantau laporan kredit Anda untuk aktivitas yang mencurigakan. Berinvestasilah dalam layanan perlindungan pencurian identitas untuk membantu pencurian di masa mendatang. Ingat, penting untuk waspada dalam hal melindungi informasi pribadi Anda. Jangan membuka email yang mencurigakan. Jangan tertipu oleh skema cepat kaya. Dan yang terpenting, berhati-hatilah dengan siapa Anda membagikan informasi pribadi Anda. Jika identitas Anda dicuri sekali, ada kemungkinan besar identitas Anda akan berakhir di daftar web dalam dan membahayakan Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Media sosial yang berlebihan. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat membahayakan kesehatan mental dan emosional Anda, dan kebanyakan orang tidak menyadari betapa merusaknya hal ini bagi kehidupan mereka. Sejak pertama kali muncul, banyak hal yang menjadi tidak terkendali. Banyak orang melaporkan masalah kesehatan mental yang serius seperti rentang perhatian yang rendah dan kadar dopamin yang rendah,
dan kesadaran akan hal itu tidak cukup. Namun, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu memperbaikinya. Sangat penting untuk menetapkan batasan dan memperhatikan berapa banyak waktu yang Anda habiskan di media sosial. Cobalah tetapkan waktu tertentu setiap hari untuk memeriksa media sosial Anda dan patuhi itu sebisa mungkin. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menghapus atau menonaktifkan akun yang tidak memberi Anda perasaan positif atau informasi berharga apapun. Penguntitan siber. Menurut American Journal of Preventive Medicine, lebih dari 7 juta penduduk AS menjadi korban penguntitan siber setiap tahunnya. Jadi, dikuntit secara daring dapat menjadi masalah serius dan penting untuk segera mengambil tindakan. Blokir penguntit, laporkan mereka ke platform, dan hubungi polisi. Pertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi diri Anda sendiri. Dan jika keadaan tidak membaik, pertimbangkan untuk berhenti menggunakan media sosial untuk sementara waktu. Jika mereka tahu di mana Anda tinggal, kelompok teman-teman Anda, dan tempat Anda bekerja, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan polisi untuk melindungi diri Anda sendiri. Beberapa orang memang gila, dan lebih baik mengambil tindakan sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada Anda atau orang-orang yang Anda cintai. Dengan maraknya media sosial, kini lebih penting dari sebelumnya untuk melindungi privasi Anda dan waspada dengan siapa Anda berinteraksi di internet. Dan itu saja untuk hari ini. Aluxer, masalah apa dari daftar ini yang menurut Anda menimbulkan bahaya terbesar bagi individu pada umumnya? Pastikan untuk membagikan pendapat Anda dengan kami di bagian komentar di bawah. Kami selalu menantikan untuk mendengar wawasan Anda. Dan selagi Anda melakukannya, mengapa tidak berbagi dengan kami apa tantangan terbesar yang harus Anda atasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri Anda sendiri? Kami sangat ingin tahu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi kami like dan membagikan video tersebut ke dunia internet yang terbuka. Dan seperti biasa,